Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan materi minggu kemarin, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari definisi SPLTV, kemudian bentuk umum dari SPLTV, kemudian syarat SPLTV, lalu merancang model matematika yang berbentuk SPLTV, dan juga belajar tentang penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Minggu kemarin kita mempelajari metode substitusi, di mana metode substitusi adalah cara menyelesaikan SPLTV dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Lalu selanjutnya kita juga telah belajar metode eliminasi, di mana metode eliminasi merupakan metode penyelesaian SPL atau sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel sehingga dihasilkan sistem persamaan linier dengan jumlah variabel yang lebih sedikit. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari metode eliminasi substitusi atau gabungan, dan juga metode determinan atau sarus. Ya, kita langsung masuk pada metode eliminasi substitusi atau metode gabungan. Nah, metode ini merupakan gabungan dari dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Sesuai namanya ya. Nah, dalam pelaksanaannya itu kita lebih sering dikerjakan dengan eliminasi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Tapi tidak selalu harus urutannya mengerjakan eliminasi dulu, lalu substitusi. Bisa dibalik. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh. Nah, contoh di sini yang saya lampirkan masih sama dengan contoh permasalahan pada materi PPT yang saya kirimkan minggu kemarin. Jadi supaya kita bisa melihat hasilnya sama meskipun dengan cara yang berbeda. Kita lihat di sini lagi ya. Kita ingat soalnya, yaitu Ali, Benny, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Benny membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Dan Charlie membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Ali, Benny, dan Charlie masing-masing harus membayar barang belanjaannya berturut-turut sebesar 4.700, 4.300, dan 7.100. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka berapakah harga 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus? Gunakan metode determinan. Gunakan metode gabungan. Nah, penyelesaiannya diketahui seperti ini ya. Kemudian seperti biasa yang kita pelajari minggu kemarin, pertama kita identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Nah, yang belum diketahui nilainya sesuai permasalahan di atas adalah buku tulis, pensil, dan juga penghapus.
Kemudian langkah kedua, kita nyatakan besaran masalah yang belum diketahui tadi sebagai suatu variabel, atau kita lambangkan dengan suatu huruf. Jadi, dengan kata lain, kita memodelkan matematika SPLTV ini, X itu sebagai harga sebuah buku tulis, Y harga sebuah pensil, dan Z itu adalah harga sebuah penghapus. Nah, setelah kita menyatakan dalam suatu variabel, kita rumuskan sistem persamaan linear 3 variabel yang merupakan model matematika dari masalah di atas. Nah, kita rumuskan seperti ini. Karena diketahui harga buku tulis, 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus 4.700, maka kita peroleh persamaan 1, yaitu 2X plus Y ditambah Z sama dengan 4.700. Kemudian diketahui lagi harga 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus adalah 4.300. Sehingga kita peroleh persamaan kedua, yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Dan harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus adalah 7.100. Sehingga diperoleh persamaan ketiga, yaitu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, kita telah mendapatkan rumusan SPLTV-nya, sehingga sekarang kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kita gunakan metode gabungan atau eliminasi substitusi. Nah, pada kali ini saya menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Sesuai yang telah kita pelajari, untuk metode eliminasi, maka langkah pertama kita memilih variabel yang paling sederhana. Maksud yang paling sederhana di sini adalah variabel yang koefisiennya itu kecil, sehingga kita tidak perlu menyamakan koefisiennya. Jadi di sini saya memilih eliminasi peubah Z atau variabel Z pada persamaan 1 dan 2. Karena pada persamaan 1 dan 2 sama-sama memiliki variabel Z dengan koefisien 1. Nah, kemudian kita eliminasi. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700 dikurangi X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Kita peroleh persamaan 4, yaitu X dikurangi Y sama dengan 400. Kemudian saya menggunakan metode eliminasi lagi, yaitu mengeliminasi variabel Y dan juga Z sekaligus pada persamaan 2 dan 3. Jadi ketika kita memiliki dua persamaan dan kedua persamaan itu memiliki dua variabel yang koefisiennya sama seperti ini, maka kita bisa langsung mengeliminasi dua variabel. Nah, ini berarti kita eliminasi Y dan juga Z dari persamaan 2 dan 3. Karena Y dan Z kita eliminasi, maka kita akan mendapatkan nilai X, yaitu X adalah 1.400. Nah, saya sudah mendapatkan nilai X, yaitu 1.400. Kemudian saya menggunakan metode substitusi, yaitu memasukkan nilai X tadi pada persamaan yang paling sederhana. Persamaan yang paling sederhana di situ adalah persamaan 4. Nah, kita masukkan nilai X 1.400, X sama dengan 1.400 ke persamaan 4. Sehingga kita peroleh
1400 dikurangi Y sama dengan 400, sehingga Y adalah nilainya 1000. Lalu saya selanjutnya menggunakan substitusi lagi. Substitusi nilai X dan Y pada persamaan 1. Nah, pada persamaan 1 sebenarnya tidak harus disubstitusi pada persamaan 1. Kalian dapat mensubstitusi pada persamaan yang lainnya. Tapi ingat, supaya lebih mudah, kita substitusi pada persamaan yang paling sederhana. Di sini adalah persamaan 1. Jadi nilai X dan Y yang kita peroleh tadi, yaitu 1400 dan juga 1000, kita substitusi ke persamaan 1. 2X plus Y plus Z sama dengan 4700. 2 dikali 1400 ditambah 1000 ditambah Z sama dengan 4700. Sehingga kita dapatkan nilai Z-nya adalah 900. Jadi, dengan metode gabungan, substitusi dan eliminasi, kita peroleh harga sebuah buku tulis yaitu 1400, harga sebuah pensil yaitu 1000, dan juga harga sebuah penghapus yaitu 900. Hasilnya sama dengan ketika kita menggunakan metode eliminasi, ketika kita menggunakan metode substitusi. Jadi, metode gabungan ini memang sering digunakan karena dirasa lebih mudah, efektif, dan juga penyelesaiannya lebih cepat ketika kita menggabungkan dua metode sekaligus.